Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak bersyukur kepada Allah, karena Allah memberi tanpa diminta. Di antara contohnya adalah kita diberikan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan sebagainya yang tanpa kita memintanya. Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya sebagai fasilitas kemakmuran serta kesejahteraan bagi manusia. Allah siapkan segala sesuatunya, baik benda mati, hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara, dan lain sebagainya untuk kepentingan manusia. Betapa istimewanya manusia bagi Allah dibanding makhluk lainnya yang telah Allah ciptakan. Semua nikmat yang ada pada manusia adalah dari sisi Allah semata. Tidak ada satupun yang mendatangkan nikmat selain dari Allah. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita bersyukur dengan melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah. Orang tua memiliki kewajiban menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anaknya. Mari kita perhatikan Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Kandungan Quran Surah Luqman ayat 13. Pertama, larangan berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, syirik merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Yang ketiga, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah. Kandungan Quran Surah Luqman ayat 14. Pertama, perintah birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, perintah bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang ketiga, mengingatkan bahwa manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah. Pada Quran Surah Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Luqman mengingatkan bahaya perbuatan syirik, melarang menyembah apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Luqman ayat 14 menutup ayatnya dengan perintah bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Dengan kata lain, perwujudan nyata dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang bersyukur, Allah berjanji pada Quran Surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Hikmah beribadah dan bersyukur kepada Allah. 1. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janji Allah pada Quran Surah Ibrahim ayat 7. 2. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas,
karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. 3. Terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan Allah pada Quran surah Ibrahim ayat 7. Menerapkan perilaku mulia dari Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14. 1. Bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. 2. Senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. 3. Berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. 5. Memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kadek kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.